Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagi Allah Semuanya Mungkin, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 27. Yohanes berseru, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, ketika Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari menemuinya dan berlutut di hadapannya. Kata orang itu, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Sabda Yesus, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar sabda Yesus itu, orang itu lalu pergi. Ia sedih karena hartanya banyak. Yesus memandang murid-muridnya dan bersabda, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum." Para murid menjadi bertanya-tanya, "Kalau begitu siapakah yang dapat diselamatkan?" Jawab Yesus, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Saudara-saudari terkasih, manusia adalah makhluk jasmani yang hidup di dunia yang serba terbatas. Menurut ilmu pengetahuan, paling tidak ada dua pembatas, yaitu waktu dan tempat. Kenyataan alamiah ini harus disadari dan diterima. Pemazmur sudah mewartakan bahwa umur manusia adalah 60 tahun. Jika kuat, akan bisa sampai 70 tahun. Namun, seandainya mencapai usia 80 tahun artinya anugerah. Hanya satu orang dari sejuta orang yang bisa mencapai usia 100 tahun. Jika bisa mencapai usia itu pun, apa yang masih bisa dilakukan? Mungkin untuk bangun dari tempat tidur pun barangkali sudah tidak mungkin. Hal inilah yang menyebabkan mimpi untuk memperpanjang usia seseorang yang dikatakan banyak kebudayaan di dunia, seperti bangunan piramida di Mesir yang berusia lebih dari 4.000 tahun. Badan manusia dan sejarah manusia akhirnya akan terhembus angin menjadi debu. Saudara-saudari terkasih, namun ilmu pengetahuan manusia
telah membawa hingga terbang ke antariksa di atas bumi. Bahkan seorang bayi pun bisa dilahirkan bukan karena hubungan suami istri, tapi dari proses laboratorium. Jantung yang sudah berhenti berdenyut pun bisa digantikan jantung buatan dari logam. Manusia seolah menjadi pencipta kehidupan itu sendiri. Benarkah kemajuan teknologi sudah menyelesaikan seluruh masalah manusia? Tentu saja tidak. Teknologi dan ilmu pengetahuan hanya menyelesaikan sebagian masalah di dunia ini yang bersifat fisik dan teknis. Namun, masalah yang bersifat rohani, perasaan, mentalitas, kepribadian haruslah diatasi dengan mengenal manusia itu sendiri. Manusia bukan sebagai makhluk hidup berdaging berdarah, tetapi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Segala keterbatasan yang dimiliki manusia itu hanya untuk menunjukkan betapa Tuhan tidak terbatas. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan, maka keterbatasan manusia tidak akan melampaui keterbatasan Tuhan. Kapan manusia lahir dan mati tidak bisa ditentukan oleh manusia, tetapi menjadi wewenang mutlak milik Tuhan. Mengakui keterbatasannya di hadapan penciptanya adalah panggilan utama manusia. Saudara-saudari terkasih, tentang Tuhan yang Maha tidak perlu disampaikan karena sudah dipahami manusia yang beriman. Tentang Tuhan yang Maha juga tidak mampu dipikirkan memakai akal budi manusia. Hal ini disampaikan seorang anak kecil yang mengingat Santo Agustinus yang mencoba memasukkan air laut ke dalam sebuah lubang di pantai. Pemazmur sudah menyampaikan hal ini. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Jika langit di atas kepala saja tidak bisa kita kuasai, apalagi Tuhan yang menciptakan langit. Langkah demi langkah dalam hidup kita, tidak kita pahami arah dan tujuannya. Rencana hidup kita yang disusun dengan sungguh-sungguh tiba-tiba hancur berantakan dalam hitungan detik. Bagaimana kita harus menyatukan keterbatasan kita dengan ketidakketerbatasan Tuhan tersebut? Jika ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu menjawab, doa akan menjadi jalan yang paling bisa diandalkan. Berdoa bukan untuk memohon, tetapi berdoa untuk berpasrah kepada penyelenggaraan Tuhan sendiri. Doa Yesus di Taman Getsemani, "Ya Bapa, aku ingin cawan ini pergi dariku, tetapi jika harus ku minum, terjadilah kepadaku." Apakah aku masih percaya bisa mengatasi masalah hidup? Apakah aku sudah memasrahkan hidupku kepada penyelenggaraan Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami begitu angkuh untuk mengakui keterbatasan kami. Padahal kami sudah mengalami semua itu dalam hidup sehari-hari kami. Begitu banyak kesulitan hidup yang tidak mampu kami atasi dan tidak kami pahami. Namun kami percaya Engkau hadir dan memiliki rencana dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua
selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.